Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hadir lagi kita dalam acara Kamu Tanya Apa Saja, yaitu diskusi mingguan, agenda rutin persembahan Departemen Obstetri dan Ginekologi FK UNER bekerjasama dengan POGI dan ID Surabaya dan juga menghadirkan staf-staf atau ahli dari RSUD Dr. Sutomo dan Rumah Sakit Universitas Airlangga. Dan hari ini adalah bertemakan dari divisi uroginekologi rekonstruksi, yaitu aktivitas seksual pasca menopause. Setelah hadir di tengah kita para narasumber, guru kita semuanya. Yang pertama, yakni kepada guru kita semuanya, Dr. Hari Paraton, spesialis obgyn konsultan. Yang kedua, ada Prof. Dr. Eti Mardian, spesialis obgyn konsultan. Dan juga ada tamu kita, yakni Dr. Nalini Mudi, spesialis kedokteran jiwa konsultan, yang telah hadir di tengah kita. Seperti biasa, nanti akan kami persilakan kepada seluruh hadirin untuk bisa bertanya melalui fitur Q&A atau kolom chat, atau juga melalui fitur langsung diskusi dengan menggunakan fitur raise hand. Kami persilakan dulu kepada Ketua Departemen Obgyn FK UNER, kepada Dr. Brahmana Skandar untuk bisa membuka acara. Monggo, Dok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati guru saya Dr. Hari Paraton, kemudian sahabat-sahabat sejawat saya Prof. Eti, kemudian guru saya Dr. Nalini. Terima kasih juga kepada Dr. Arif Tanjung Seto, Dr. Pandu, dan tim mempersiapkan acara dari minggu ke minggu. Dan yang paling penting, saya ucapkan terima kasih dan apresiasi pada para peserta yang rutin setiap minggu login, mendengarkan 1 jam, mendapat wawasan, dan mudah-mudahan bisa membawa kebaikan pada praktek klinik kita sehari-hari. Sekali lagi terima kasih banyak. Mudah-mudahan di awal tahun 2024 ini, sekali lagi selamat tahun baru, mudah-mudahan dengan semangat baru, kemudian ke arah yang lebih baik, sehat semua, dan selalu diberikan kemudahan dan kesehatan dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak panjang lebar, salam hormat saya, apresiasi saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Brahmana selaku Ketua Departemen Obgyn FK UNER sudah membuka acara hari ini. Seperti biasa, mungkin untuk dikenalin bahwasanya ini adalah diskusi singkat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari seluruh peserta. Kami persilakan, topik menarik mengenai aktivitas seksual pasca menopause, dan nanti dilanjutkan mungkin minggu depan dengan terapi menopause. Jadi dari divisi fertilitas. Jadi untuk bersingkat waktu, kami persilakan kepada moderator Dr. Hari Paraton untuk bisa membawakan acara. Monggo, Dok. Terima kasih Dr. Seto, luar biasa. Dan Dr. Brahmana juga terima kasih sebagai Kepala Departemen, Ketua Departemen dan KSM Obgyn yang menginisiasi ini sudah ke yang ke-100 berapa ini, saya lupa. Luar biasa dan dinikmati banyak teman-teman semuanya. Dan mudah-mudahan tadi saya senang sekali bisa memperbaiki kinerja praktek klinis sehari-harinya teman-teman. Baik, saya mau menyapa tamu kita yang luar biasa, Profesor Dr. Eti Mardian, SPOG, subspesialis urologi rekonstruksi, Dr. Nalini Mudi, ini konsultan SPKJ, konsultan psikiater konsultan psikiatri perempuan. Ini masih ada bahasa Inggrisnya ya. Memang Dr. Nalini perjuang feminisme luar biasa. Saya senang sekali. Dan beliau ini juga punya kekasan yaitu tentang bunuh diri sebetulnya. Kapan-kapan kita nanti diskusi tentang bunuh diri. Tanya luar biasa ini. Baik, pada pagi ini, Prof. Eti, Dr. Nalini, kita akan membahas tentang sexual life in postmenopausal women. Ini menarik sekali karena harapan hidup manusia Indonesia itu kan meningkat ya. Semuanya rata-rata nanti masuk pada periode postmenopause. Dan bahkan kehidupan seksual ini sudah terjadi perimenopause sebetulnya ya. Bukan hanya postmenopause saja. Baik, siapa yang akan memulai dulu? Presentasi singkat saja. Kemudian nanti kita diskusinya yang cukup panjang.
Prof. Edi akan mulai. Iya, Dok. Baik. Prof. Edi, ye. Ye. Mohon izin, Dokter Nalini. Sehat selalu, Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Hari Paraton, Prof. Edi, Prof. Ye. Edi. Iya, ini ibu saya ini, Dokter Nalini ini. Bukan Dek, tapi anakku. Karena saya tahu bahwa ketika saya punya anak kecil, Prof. Edi ini masih SMA, suka main ke kontrakan, rumah kontrakan saya. Saya masih PDA Sabah. Sekarang sudah profesor. Jadi Iya, Dok. saya panggilnya Prof. Edi aja. Siap, Dok. Ye. Ya, terima Ini kasih Prof. Brahmana sebentar lagi ya, Insya Allah. Dan semuanya hadirin, staf dan hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, semangat, dan selamat tahun baru. Semoga jauh lebih baik semua di tahun yang selanjutnya. Amin. Amin, amin. Nggih. Matur nuwun sangat Dokter Hari Paraton, Dokter Brahmana, matur nuwun, Dokter Nalini. Mohon izin, Dok, mungkin saya sedikit memberikan slide nggih untuk refresh kita semuanya. Memiliki jumlah minimal yang harus dipenuhi berdasarkan rumus Rorty, yakni Ada bocor. Nggih, bocor nggih di kamar operasi ini, Dok. Oh, gitu. Ini iya ada operasi urogin. Sekedap. Izin share screen nggih. Ye, monggo silakan. Oke, jadi topik kita kali ini kan tentang menopause ya, dengan hubungannya dengan women sexuality. Jadi saya masih ingat sekali sebenarnya kalau kita bicara dengan seksual ini, Kan share screen-nya Dr. Prof. Edi. oh sudah ya, oh di anu ya, dibesarkan di slide, ya. Sampun ya, Dok. Ye. Ye. Sip. Ya, jadi saya ingat sekali kalau saya bicara tentang sexual function pada perempuan ini sebenarnya Dokter Hari Paraton ini yang dulu banyak mengarahkan saya untuk belajar ini. Saya ingat sekali penelitian saya waktu PPDS, Dokter Hari Paraton minta saya meneliti sexual function pada penderita pasca histrektomi dibandingkan yang total dan supravaginal. Dan sejak itu akhirnya saya belajar dan pembimbing kedua saya Dokter Nalini ini. Jadi karya akhir saya dulu dibimbing Dokter Nalini dan Dokter Hari Paraton. Dan take home message yang saya sangat ingat sampai sekarang ya, buat seorang perempuan, Dokter Nalini waktu itu yang menyebutkan. Dan itu memang sejalan dengan hasil penelitian saya bahwa pada seorang perempuan itu sebenarnya the important thing itu adalah pada pikiran. Dokter mungkin masih ingat nggak Dokter Nalini ini? Itu ilmu yang sampai sekarang selalu saya sampaikan pada pasien ya. Mungkin sedikit berbeda dengan laki-laki, tapi kalau pada perempuan intinya adalah di situ. Jadi menurut saya sebenarnya tentang fungsi menopause itu memang di teori banyak ya, jurnal-jurnal itu juga banyak. Tapi pada kenyataannya saya mendapatkan bahkan seorang perempuan, saya ingat sekali pada saat saya sekolah konsultan di Jakarta ya, sekitar tahun 2011, saya ketemu dengan seorang pasien yang usianya 73 tahun. Pasien ini dengan prolaps uteri. Dan salah satu pertanyaan wajib kita kalau kita mendapatkan pasien urogin adalah bukan sekedar penjualannya mulai kapan, ada keluar buang air kecil atau tidak, gitu bukan. Salah satu yang harus kita tanyakan itu adalah terkait dengan sexual function. Kenapa sexual function ini harus ditanyakan? Karena ini nanti akan mempengaruhi pilihan tindakan kita. Dan yang membuat saya takjub, karena selama ini kan yang dibayangkan kita kalau pasien sudah menopause, pasti yang sering kita temui adalah sudah malas berhubungan seksual, ya sudah malas ini, aduh dok suami saya minta terus nih tapi saya udah malas gitu. Tapi pasien ini memberikan pelajaran besar buat saya karena usianya 73 tahun dan pada saat kami bertanya, ibu masih rutin hubungan seksual? Jawabannya iya. Iya, itu bukan hanya sekedar sebulan sekali, sebulan 2 kali seperti yang saya dapatkan pada kebanyakan pasien menopause lainnya, tapi ternyata seminggu 2-3 kali. Dan yang lebih menohok lagi adalah bahwa suaminya usianya adalah 78 tahun. Biasanya kan jawabannya, Allah suami saya sudah sepuh dok.
sudah sakit diabetes. Ini 78 tahun sakit diabetes, tapi ternyata mereka berdua masih rutin melakukan hubungan seksual 2-3 kali sehari. Dan ini membuat saya berpikir bahwa apa yang pernah dikatakan Dr. Nalini dulu mungkin adalah sangat benar ya. Bahwa ternyata tentang sexual function itu kita tidak hanya bicara tentang faktor biologis saja. Tapi ada faktor lain, karena ini jawaban si ibu adalah, ibu ngapunten, ibu kok masih rajin hubungan seperti itu? Karena saya tanyakan kenapa? Karena supaya saya bisa dapat pelajaran ya. Karena mungkin saya nanti sampai pada usia 70 juga. Dan juga mungkin untuk pasien-pasien saya bisa memberikan pelajaran juga. Ternyata beliau bilang, pada usia saya seperti sekarang, yang pengen saya cari itu adalah kebahagiaan. Anak-anak sudah besar, anak-anak sudah rumah tangga sendiri. Saya tinggal berdua dengan suami. Dan hiburan buat kami berdua itu adalah tentang seksual. Jadi take home message-nya adalah bahwa kehidupan seksual itu not only about biologic, tapi ada banyak faktor lain yang sebenarnya itu bisa kita kelola sehingga supaya fungsi seksual bahkan buat seorang menopause pun itu bisa berjalan dengan baik. Jadi ini ya gambaran menopause, bahwa kita semua sudah tahu bahwa menopause itu definisinya nanti adalah bahwa dalam 1 tahun sudah tidak terjadi menstruasi. Kenapa tidak terjadi menstruasi? Karena fungsi dari sel telurnya dan segala macam itu sudah tidak bisa menghasilkan, sudah menyebabkan tidak terjadinya menstruasi, sehingga patokannya adalah yang disebut menopause itu dalam waktu 1 tahun sudah tidak terjadi menstruasi. Apa sih sebenarnya yang terjadi pada saat menopause ya? Sudah pasti ya, estrogennya akan turun, testosteronnya pada perempuan juga turun nih, pada laki-laki juga pasti. Dan nanti studi itu banyak menghubungkan ini dengan bahwa pada pasien yang menopause itu nanti akan terjadi gairah yang menurun. Karena testosteron kan juga turun. Pain disorder. Kenapa pain disorder? Penjelasannya sudah banyak ya, bahwa salah satunya mungkin adalah vaginal atrophy, di mana estrogen itu akan bekerja sama dengan faktor-faktor lain di dalam vagina nanti akan menghasilkan lubrikasi. Jadi lubrikasi ini penting sekali untuk fungsi hubungan seksual yang nanti menunjukkan itu fungsi arousalnya bagus. Kalau lubrikasinya tidak terjadi dengan bagus, maka pada saat terjadi hubungan seksual itu akan timbul yang namanya nyeri, dispareunia. Kemudian pleasure ya, rasa senang. Karena kadang-kadang pada perempuan yang menopause itu kalau dia mempunyai mindset yang salah, dia akan merasa bahwa menopause itu adalah akhir dari segalanya. Mungkin tidak sedikit dari pasien kita yang datang pada kita ketika dia sudah tidak mens 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan itu sudah bingung, sudah gaduh gelisah. Saya kok sudah menopause ya, padahal it's not over ya. Itu tidak masalah, karena menopause itu adalah sesuatu yang alami. Saya pengen dikasih obat supaya nggak menopause, nggak perlu. Tapi itu mau tidak mau pemikiran itu akan mengganggu pleasure-nya dia. Dan juga termasuk arousal ya, fungsi lubrikasi segala macam. Jadi kalau kita ingat pada ini adalah gambar ya tentang respon fungsi seksual oleh Master dan Johnson, dan ini adalah dasar dari kita kalau kita mempelajari tentang sexual function, mulai dari bagaimana timbulnya desire atau hasrat, kemudian arousal. Arousal itu adalah respon biologis terhadap adanya rangsangan ya, mulai dari payudara tegang, kemudian lubrikasi, sampai kemudian seorang perempuan itu bisa mengalami yang namanya orgasme. Dan pada seorang perempuan, orgasme ini bisa multiplication ya. Jadi bisa berulang-ulang tanpa harus dimulai dari desire dulu. Jadi orgasme sekali nanti bisa dapat lagi. Itu berbeda dengan laki-laki, di mana laki-laki itu kalau mau terjadi orgasme berulang, maka dia harus kembali ke 0, memulai dari 0 lagi. Kemudian kalau kita mendapatkan pasien dengan menopause begini, ya sebenarnya semuanya harus kita tanyakan secara lengkap ya, pemeriksaannya lengkap mulai dari anamnesis dengan baik, kemudian pemeriksaan fisik, apa yang dia keluhkan itu apa sih sebenarnya, apakah nyeri, apakah desire-nya, dan itu nanti akan kita dapatkan dengan baik kalau kita melakukan anamnesis dengan baik, melakukan pemeriksaan dengan baik, dan nantinya baru kita akan bisa memberikan terapi dengan baik. Jadi nanti terapinya pun mungkin tidak cukup saya sebagai seorang dokter obgyn, mungkin saya harus ke psikoterapi, konsulkan ke dokter Nalini ya. Saya beberapa kali ini mengonsulkan dokter Nalini, cuman dokter Nalini ini jam terbangnya luar biasa, pasien kadang janjian enggak ketemu sama dokter Nalini.
Bingung Membatasi saya. Nah, ini dia membatasi ya. Jadi kadang-kadang kita tidak bisa bekerja sendiri karena yang namanya kolaborasi itu sangat penting. Dan hal-hal lain yang perlu kita perhatikan tadi yang seperti saya bilang bahwa selain biologik, organik, jangan lupa tentang psikologik ya. Hal-hal lain yang mungkin nanti bisa membantu dalam memperbaiki fungsi menopause dari seorang pasien. Alat-alat mungkin kita butuhkan ya, lubrikan, pelembab ya, yang mungkin bisa membantu fungsi seksual seorang perempuan menopause. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Dr. Hari, matur nuwun. Ya, terima kasih Prof. Eti. Jadi menopause itu bukan segala-galanya ya. Selama fisiknya dan fungsi mood berpikir dan sebagainya itu dikelola dengan bagus, rasanya tadi tidak ada masalah itu yang disampaikan Prof. Eti. Dr. Nalini mau menyampaikan sedikit saja. Ya, makasih Dokter Mas Hari Paraton. Ini Mas. Ya, saya akan mulai dengan share screen ya. Boleh ya. Sedikit aja juga, singkat aja. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ini saya mau nanya Dokter Hari Paraton, audiennya ini dokter atau semua dokter? Apa tidak? SPOG. Oh, SPOG. Oke. Ya, makasih ya. Aktivitas saya meskipun saya sedang tidak fit, tapi saya ingin berbagi ya, membagikan, kita inginnya usia panjang yang berkah bermanfaat ya. Ya inilah. Saya ingin Dokter Eti bahwa sekarang toh saya punya junior ya, anak saya yang juga psikiater dan dia sedang mengambil tentang women's mental health juga. Cuman sayangnya di Indonesia karena yang resmi dulu mengambil pendidikan itu saya, jadi sulit untuk saya membuat suatu SP2 ya. Jadi harus keluar, jadi ya memang harus baru saya secara pribadi untuk menggait dia gitu. Aktivitas seksual pasca menopause ya, tinjauan psikologi saya kira sudah tahu semuanya. Kira-kira bagaimana? Kita lihat aja dulu ya. Ini adalah senior ya, kaum senior resident atau orang lansia ya, kita bilang lansia. Kita kalau keluar negeri, apalagi ke negara-negara maju Eropa misalnya ya, terutama kita sering banyak taman gitu, sering iri gitu ya melihat orang-orang tua sudah tua, kadang-kadang gandengan berdua, pak jalannya pelan-pelan, kruyu. Terus mereka di taman itu mereka berpegangan tangan, kadang-kadang lihat-lihatan, berpandangan mata. Dan itu adalah dikatakan oleh para ahli, itu memang jauh lebih kualitasnya ya, itu jauh melebihi justru seksual itu sendiri, seksual activity itu sendiri ya. Meskipun seksual activity juga penting, masih penting, tapi tentu frekuensinya dan sebagainya itu sudah mulai menurun. Tapi kemesraan ya, intimacy istilahnya. Jadi intimacy, tadi Prof. Eti sudah bilang mengenai masalah pikiran ya, pikiran ya di sistem limbik di otak itu memengaruhi perasaan, feeling ya, dan feeling itu memengaruhi behavior, dan behavior memengaruhi pikiran lagi ya, thought. Jadi thought memengaruhi feeling lagi, feeling behavior lagi. Jadi seperti lingkaran setan. Kalau salah satu tidak bagus, maka itu akan memutus rantai well-being ya pada setiap orang, termasuk lansia dan dalam hal ini adalah
aktivitas seksual. Dan aktivitas seksual pada perempuan menopause itu adalah sesuatu yang komplit ya, yaitu bukan hanya sekedar fisikal, tapi juga intimacy ya, feeling itu tadi. Intimacy, kemudian adalah spirituality ya, spiritual. Jadi seks itu bukan hanya sekedar fisikal, tapi juga ada intimacy, spirituality ya, dan sebagainya. Itu mixture ya, campuran di tiga itu terutama yang besar. Jadi ini itu adalah sebetulnya bagi seorang perempuan itu sudah memberikan suatu satisfied ya, makanya kenapa salah satunya dibuat taman-taman di negara-negara maju ya, ada bangku-bangku, mereka berdua pada sudah retired, sudah pensiun, mereka berdua pergi gitu ya. Terus kemudian, nah itu bagi laki-laki itu bisa mungkin memberikan suatu suasana yang bisa berlanjut ke aktivitas seksual, tapi bagi perempuan itu saja sudah memberikan suatu kepuasan karena itu sudah seksual yang intimacy ya, feeling itu tadi, dan itu bisa memberikan suatu precondition untuk suatu aktivitas seksual kalau memang itu diperlukan. Sexual interaction cannot be compartmentalized, ya, but must be considered within the context of the overall married relationship. Jadi interaksi seksual itu tidak hanya sekedar seks saja. Kalau hanya seks saja itu tidak ada bedanya dengan kucing, anjing, gitu ya, binatang. Tapi ini adalah sesuatu yang overall pada suatu relationship. Apalagi kalau itu adalah marital, ya, di dalam suatu perkawinan. Yang tentu saja perkawinan yang harmoni ya, bukan penuh dengan ketidakcocokan atau pertengkaran dan sebagainya. Bila ya ada banyak masalah di dalam hubungan tersebut, suami istri atau pasangan, itu adalah salah satu hal yang bisa diprediksi bahwa pasti akan ada sexual problem. Makanya dikatakan oleh para ahli bahwa komunikasi itu ada komunikasi sehari-hari rutin ya, rutin komunikasi, ada sexual communication. Kalau orang biasanya sexual komunikasinya bagus, maka itu lebih banyak bisa diperkirakan komunikasi hariannya juga baik. Tapi kalau komunikasi rutinnya sehari-harinya itu tidak baik, bisa dipastikan juga sexual communication-nya itu tidak baik. Maka yang paling bagus adalah dua-duanya bagus ya. Karena itu adalah membuat suatu perkawinan itu menjadi kuat ya. Ini adalah intimasi dari pasangan atau suami istri ya. Ada intimasi intelektual, sosial, emosional, spiritual, dan fisikal. Nah, ini yang saya katakan tadi ya. Sexual intimacy requires understanding and responding to these differences. Jadi bagaimana kita menyamakan ke semuanya. Dalam perkawinan bukan teorinya bukan sekedar A menikah dengan B ya, kemudian yang satunya bilang kamu harus seperti aku A, satunya lagi kamu harus dong seperti yang aku B gitu. Tidak bisa ya. Dalam perkawinan yang baik tentu itu adalah kerja keras dari dua orang, bukan hanya satu orang saja. Tidak mungkin itu bisa terjadi. Dua orang sama-sama tahu bahwa dalam perkawinan A dan B harus menjadi C1, C ya. Dan C pun ada C1, ada C2, di mana makin lama makin diharapkan makin memahami, makin dekat, dan tidak akan pernah sama persis, tidak akan pernah. Pasti ada seperti rel kereta api ya. Rel kereta api itu dari Surabaya sampai Jakarta tidak pernah bertemu, tapi selalu seiring sejalan. Ada daerah rel kereta api itu kan
apa itu namanya sejajar aja, tapi di tengahnya itulah dinamakan gray area. Kita masih punya privacy masing-masing, tapi itu adalah daerah yang sangat terbatas kecil ya. Tapi ya itulah, kalau semakin lama semakin lebar ya, itu namanya akhirnya emotional spread, dan itu adalah awal dari spread. Kalau salah satu atau mungkin keduanya perbedaannya terlalu banyak, dan juga ada yang tidak mau berubah atau saling tidak mau berubah ya, tidak ada kompromi. Marital satisfaction is positively correlated with sexual satisfaction. Itu juga salah satu kepuasan perkawinan ya, pernikahan. Juga persepsi dari persepsi kepuasan seksual dari pasangan, dan juga frekuensi seksual intercourse. Dan ini akan seiring dengan usia, tentu frekuensi itu akan makin menurun. Tapi dengan frekuensi menurun sebetulnya tidak menjadi masalah, asal kualitinya yang ditingkatkan. Mungkin pada saat awal-awal pernikahan, frekuensi pada usia 25, 35 sampai 30 gitu ya, orang menikah biasanya itu adalah frekuensinya. Tapi seiring dengan usia perkawinan, usia aging kita, maka itu akan menurun. Tapi yaitu tadi kualitinya yang ditingkatkan ya. Sexual dysfunction tidak berhubungan dengan marital satisfaction ya. Karena apa? Seringkali dalam kondisi yang tertentu, sakit atau apa gitu ya, atau mungkin ya memang frekuensinya menurun, tapi sexually aktif itu bisa juga tanpa intercourse ya. Nanti saya jelaskan, termasuk itu tadi duduk di bangku, itu intimacy, itu hal yang sangat penting. Women experience sexual pleasure in many different ways ya, yaitu tadi ya. Misalnya yang dinamakan sekarang istilahnya cuddle ya. Cuddle itu saling memeluk ya. Kalau banyak orang yang melakukan aktivitas seksual tapi sesudah suaminya ejakulasi gitu langsung ke kamar mandi atau sudah selesai gitu ya, tidak melakukan cuddle, yaitu saling memeluk untuk beberapa menit gitu ya, saling mengucapkan sayang, rasa sayangnya, dan ya itu tadi bahwa pleasure itu berbeda ya. Sexual pleasure itu bukan hanya sekedar fisik ya. Sementara laki-laki fokus pada genital sensation dan fase-fase dari kerangsang fisik ya. Jadi makanya seperti dulu kami diskusi dengan Prof. Eti ya, bahwa bagi laki-laki itu dengan mata saja, fisik saja itu bisa dia terangsang. Tapi bagi perempuan itu tidak bisa hanya sekedar visual saja, tapi dia menyangkut visual, menyangkut audio, menyangkut suasana, rasa dan sebagainya ya, lebih komplit dan lebih complicated mungkin ya. Tapi kalau laki-laki dia melihat saja sesuatu yang merangsang itu dia bisa arouse gitu. Nah, dulu kita joke-nya adalah meskipun ada seorang misalnya bintang film terkenal siapa yang cakep gitu, siapa misalnya Tom Cruise gitu ya. Meskipun Tom Cruise dalam kondisi telanjang bulat gitu ya di depan kita, ini kasarnya ekstrimnya, dan dia dalam kondisi ereksi gitu ya. Bagi seorang perempuan belum tentu dia bisa arouse ya. Karena dia bukan makhluk visual dalam hal seksual.
pleasure. Tapi kalau laki-laki mungkin masih bisa gitu. Meskipun kemudian di-screen oleh self-control gitu. Jadi pleasure ya, eroticism itu lebih kepada ini sound, taste, sight, smell, emotion, touch, can arouse sexual feeling. Jadi lebih bagi laki-laki itu harus menjadi suatu hal yang harus diperhatikan pada pasangannya atau istrinya. Lama dari relationship atau perkawinan ya, dan kualitas dari marital relationship itu adalah menjadi prediktor utama bagi sexual activity, termasuk frekuensi. Dan sexual functioning, fungsi seksual ini kuat sekali dihubungkan dengan marital satisfaction, stress, ill health, and menopausal status ya. Kalau tadi Prof. Eti mengatakan ada yang ibu usia 67 tahun atau 68, suaminya 72, suaminya 78, tapi dia masih bisa melakukan aktivitas seksual dengan satisfied, maka memang banyak faktor, bukan hanya sekedar fisik yaitu tadi ya. Marital satisfaction. Jadi kekecewaan yang bertumpuk-tumpuk misalnya yang kemudian dibawa sampai usia tua itu pasti adalah menjadi suatu prediktor bagi kehidupan atau aktivitas seksualnya kalau tidak ada perbaikan. Ya, ini adalah pada perempuan sexual satisfaction itu adalah silent epidemic katanya ya, karena biasanya dia tidak mengatakan dengan yang sebenarnya ya. Maka saya setuju sekali seorang seksual terapis itu ada yang perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, itu justru kalau di Amerika banyak itu, dan kemudian encounter ya, dipertemukan nanti. Jadi ada dua yang menjadi seksual terapisnya, satu laki, satu perempuannya, dan kemudian bertemu. Ya, bahwa high sexual satisfaction itu decline ya, menurun pada perempuan itu lebih tinggi pada 5 tahun setelah kebersamaannya mereka, apakah perkawinan ataukah mungkin mereka kenapa being together karena hidup bersama, bisa mungkin. Sexual satisfaction seems to be related more strongly to relationship quality for men than women, dan women merasa bahwa poor sexual sex life itu dianggap mereka ketidakberuntungan ya, berbeda dengan atau terpisah dengan hubungan perkawinan mereka, hanya dianggap sebagai suatu ketidakberuntungan, tapi biasanya tidak akan membuat mereka ingin berpisah atau bercerai ya, atau mungkin dia mencari orang lain itu lebih kecil kemungkinannya dibanding laki-laki. Health benefit of senior sex ya, itu adalah, jadi ternyata seks pada lansia itu punya keuntungan untuk kesehatan, yaitu menurunkan ambang stres kita ya, kemudian menurunkan risiko depresi dan kecemasan, sesuatu yang sifatnya better healing ya, menyembuhkan, kalau mungkin mereka menyembuhkan dari sakit, kalau mereka sedang mengalami sakit pada usia tua, maka kehidupan seksual yang masih aktif itu adalah better healing. Kemudian mengurangi rasa kesepian ya. Kesepian itu bisa secara fisik ya, yaitu intimacy, seksual, spiritual, sosial ya. Ketika itu maka having sex dengan partner atau pasangan perkawinannya itu bisa menurunkan loneliness atau kesepian. Dan juga itu adalah olahraga ringan yang jelas adalah improve tidur ya, memperbaiki sulit tidur kalau laki-laki itu
sulit tidur atau perempuan sulit tidur. Ini kan senior ini kan dalam arti laki perempuan. Physical factor yang berakibat pada sex life ya, pada senior woman ya, ini woman menopause dalam hal ini, yaitu seperti yang dikatakan oleh Prof. Eti tadi bahwa hormonal imbalance itu tentu saja mengurangi ya low sex drive, tapi saya kira laki-laki juga bisa mengalami ini ya, low sex drive, apalagi kalau pikirannya sudah mempunyai persepsi seperti di beberapa negara-negara berkembang atau tidak berkembang ya, misalnya bahwa seks itu hanya untuk perempuan muda ya, seks itu tidak untuk perempuan tua, maka itu mematikan sexual drive-nya. Jadi harus dirubah, disosialisasikan bahwa seks itu sebetulnya bisa berlangsung sampai tua. Ya, itu. Dan seharusnya perempuan semakin terdidik ya, itu sebetulnya sudah bisa melakukan. Banyak itu ya, ibu-ibu diajak make love gitu sama suaminya. Ngapa itu kok tua ya? Kok pakai gini-gini lagi? Nggak usah lah, aku males. Itu kasar dan itu adalah suatu penolakan. Dan penolakan atau rejection itu adalah sesuatu yang mematikan kehidupan seksual suami istri. Menopause related sexual issues misalnya yaitu tadi ya lubrikasi yang kurang atau sex drive-nya menurun, banyak hal ya, dan kekeringan dan ya itu. Kemudian ketidakmampuan untuk meraih orgasme, dan orgasme ini juga karena berkaitan dengan self esteem ya biasanya. Jadi perempuan itu dalam hal yang dikaitkan dengan seksual orgasm terutama itu adalah berkaitan banyak dengan self esteem. Ya, bagaimana dia menikmati dan menyukai tubuhnya sendiri ya. Banyak perempuan yang merasa jijik dengan tubuhnya atau tidak nyaman dengan tubuhnya sendiri. Nah, itu merupakan sesuatu yang mempengaruhi dalam dia meraih orgasme. Apalagi kalau sudah ya merasa aku wis tuwa, gak pantes kayak gitu-gitu, anak wis duwe cucu gitu dan sebagainya. Vaginal dryness ini yang paling banyak dikeluhkan oleh perempuan hampir semua ya. Perempuan ketika menopause tentu mengalami lubrikasi yang menurun, vaginal dryness. Tapi tentu saja teknologi sudah menyediakan gantinya, yaitu adanya cairan lubrikasi ya, yang bisa menggantikan yang mirip dengan lubrikasi aslinya. Dan itu bisa kalau suami istri itu saling bekerja sama dan dibicarakan. Dan ini less vaginal elasticity, tentu saja dinding vaginanya sudah mulai menipis ya, sehingga merasa tidak nyaman dan nyeri kalau kurang lubrikasi. Dan itu adalah memerlukan suatu foreplay yang lebih lama pada senior ya, terutama perempuan. Ini adalah dari penelitian University of Michigan barusan ya 2022. Sexual activity and menopause related symptom among women usia 50-80 tahun ya. Ternyata hampir separuhnya itu mereka masih, ini di Amerika, di negara maju mungkin pendidikannya juga sudah tinggi, tidak ada stigma, tidak ada cultural belief yang keliru ya, bahwa mereka masih aktif melakukan hubungan seksual dengan pasangannya. 62% mereka puas ya dengan aktivitas seksual itu. Mereka mendapatkan kepuasan. Dan 28% mereka terdampak oleh mungkin menopause related symptom, misalnya itu tadi ya, misalnya lubrikasi yang sangat menurun dan menyebabkan kekeringan di vaginal. Mungkin ini berkaitan juga, mungkin ada penelitian yang berkaitan dengan pendidikan misalnya, atau ignoransi gitu. Tapi
ternyata lebih banyak yang masih puas dengan kehidupan seksualnya pada usia postmenopause. Senior ya di lansia ini ternyata memperoleh keuntungan dengan couple counseling ya. Karena apa? Ternyata karena banyak disfungsi seksual ini berkaitan dengan emotional concern ya yang mempengaruhi Mohon maaf, Dr. Nalini, sekarang relationship. apa ya? Oh iya, sorry, sudah. Ya. Ya. Ya, ini sudah hampir terakhir. Tips untuk lansia ya, bahwa komunikasi itu sangat penting, kemudian jaga kesehatan secara general dan maintain active lifestyle, misalnya olahraga, try sex without intercourse ya, itu tadi banyak cara. Introduce sex toys ya, ini mungkin tidak biasa untuk orang Indonesia, kurang ya. Do your research, jadi pengalaman kita sendiri itu bagaimana yang paling nyaman. Don't be afraid to seek professional assistant. Nah, ini sudah sepuh mbah-mbah ya, perempuan, laki gitu, tapi masih seram, masih mereka bisa menikmati kehidupan mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Nalini. Baik, kita sudah mendengar dari pemaparan dua pakar tentang kehidupan seks pada pasca menopause ya. Jadi intinya, kalau saya boleh tangkap, sebetulnya fungsi seksual pada menopause itu ke arah intimasinya ya, karena intimasi itu tadi menyemangati kehidupan di usia lanjut ini. Apalagi ada yang namanya super ager ya. Super ager itu orang yang sampai usianya lebih dari 100 tetapi potensinya masih seperti usia 50. Baik fisiknya, baik pemikirannya itu banyak di beberapa negara ya, di Sardinia, di Jepang, mungkin di Indonesia juga. Tetangga saya di Semarang ini konon ada yang 100 lebih usianya dan masih hidup, masih kalau pagi ketemu saya masih teriak-teriak, masih nyoponya. Teman-teman semuanya, ini ada beberapa pertanyaan, kita mulai saja. Saya ingin tanya dulu ya, menopause itu kan ada dua ya, Prof. Eti ya. Kan ada yang surgical menopause dan yang natural menopause. Ada beda nggak itu ya, yang surgical dengan yang natural menopause itu? Nggih, matur nuwun Dr. Hari Paraton. Jadi Masuk ke beberapa pertanyaan nanti ya. nggih. Jadi memang sebenarnya akan sangat berbeda nggih antara surgical dengan menopause yang alami natural menopause nggih. Kalau surgical itu mungkin memang dari ovariumnya itu sudah tidak terproduksikan estrogen dari sel telur, tapi Terangkat kan di ya, tapi untuk estrogen dari sumber-sumber lain itu mungkin masih akan ada. Masih akan ada meskipun tidak sampai seoptimal kalau dibandingkan dengan estrogen yang dihasilkan oleh ovarium. Tapi selama ini penelitian itu tidak pernah menyebutkan ini apakah menopause itu apakah karena post surgical atau bukan, Dr. Hari. Jadi penelitian yang ada itu hanya menyebutkan menopause dan rata-rata memang meneliti pada kasus menopause yang natural. Seperti itu. Ini Ya, sampai saya cari. menopause-nya panjang ya, lebih dini, bisa terjadi lebih dini ya. Baik sekali. Dr. Nalini mau menambahkan kalau terjadi menopause dini, kira-kira seperti apa ya? Saya kira memang betul seperti kata Prof. Eti. Jadi penelitian itu biasanya dilakukan menopause itu pada usia 50 tahun ke atas gitu ya. Di mana itu berarti adalah menopause yang natural gitu, yang alamiah. Bukan menopause yang by surgery gitu. Tapi biasanya kalau ya saya kira sama ya. Kalau pada misalnya umur 40 terus dilakukan menopause dini karena berbagai sebab yang berkaitan dengan kesehatan, maka biasanya adalah masih punya cadangan-cadangan estrogen ya. Dan dianjurkan untuk mungkin memakai minum atau makanan yang masih mendukung estrogen dan sebagainya. Tapi
saya kira tetap bahwa mau menopause buatan atau menopause yang alamiah, ternyata pada perempuan itu intimacy, jadi intimacy, seksual intimacy itu berperan tinggi sekali. Itu yang menyebabkan bahwa dia masih bisa, mungkin malah banyak kan, apalagi orang yang sudah hysterektomi ya, itu biasanya kalau dia apalagi tidak disisakan sepertiga distal misalnya, si perempuan itu juga sudah males itu sudah dari pikirannya, aku sudah selesai kehidupan seksualku, dan itu memerlukan suatu konseling kalau mau konseling berdua, konseling satu-satu dulu, terus kemudian berdua, itu sangat penting kerjasama kita itu, bahwa itu masih bisa ya, jadi karena sexual activity bukan hanya intercourse. Iya, justru itu saya tanyakan ini karena ini tanggung jawabnya Opsin ini. Ojo ngetoi rahim, ojo ngetoi ovarium, tok jaga ngangkat. Kalau menopause dini ya diopeni lah kehidupan Kehidupan seksualnya. seksualnya harus ada konseling tersendiri gitu. Panjang kehidupannya ya baik. Kita Ya, harus. coba pertanyaan Mohon izin, kedua. Dr. Hari, ini saya nemu ini satu penelitian ya. Jadi baru terbit, bukan baru ya sebenarnya, penelitian tahun 2022 di jurnalnya Andrology. Ini memang membandingkan. Jadi comparison of sexual function between women with iatrogenic and natural menopause. Jadi pada penelitian ini tuh dibagi menjadi 3 kelompok. 2 kelompok ya, natural menopause seperti yang disampaikan Dr. Hari tadi, dan iatrogenic. Iatrogenic itu dibagi menjadi 3, yaitu drug induced, kemudian radioterapi, sama surgical. Nah, ternyata dari skor FSFI, jadi biasanya memang kita menilai sexual function seorang perempuan tuh dengan scoring ya, salah satunya adalah dengan FSFI ini. Ternyata skor dari desire, arousal, lubrikasi, orgasme, satisfaction tadi seperti yang disampaikan Dr. Nalini, pain dan sexual function-nya itu tidak ada bedanya. Jadi dengan nilai signifikansi pain-nya lebih dari 0,05. Jadi persis seperti yang disampaikan Dr. Nalini. Cuman dia kejadiannya lebih awal jadinya ya. Iya. Perlu digarap itu. Mohon teman-teman nanti ya kalau hysterektomi, ngangkat ovarium sampai ada masalah seksual itu ya masih dalam tanggung jawab kita lah. Baik, ini ada pertanyaan tentang lubrikasi. Ini ada 2 ya. Jadi apakah lubrikasi itu penting dan seberapa aman pemakaian lubrikasi ini ya? Prof. Eti? Baik, Dr. Hari. Jadi memang ada memang obat-obat ya, obat-obat farmakoterapi yang memang bisa kita gunakan untuk kondisi menopause. Salah satunya mungkin bisa kita gunakan itu adalah lubrikan ya, lubrikan atau pelumas pada saat akan melakukan hubungan seksual. Karena tadi kan sudah paham semua kita bahwa pada saat menopause di mana estrogennya itu turun, maka kondisi sel-sel itu kurang bekerja dengan baik untuk menghasilkan lubrikasi. Dan kalau sebuah sexual intercourse ini tidak ada lubrikasi yang baik, biasanya memang akan menimbulkan nyeri ya. Sebenarnya nyeri ini tidak hanya pada pasien saja, pasien kita yang perempuan, tapi si bapaknya pun juga seret ya istilahnya ya. Karena kalau dalam dok sulit masuk. Masuk ya. Dan kondisi ini lama-lama kan juga tidak menyehatkan ya. Jadi kalau ditanya apakah penggunaan itu normal, normal kalau memang dibutuhkan. Jadi kalau memang itu dibutuhkan maka monggo silakan. Tapi ada juga pasien yang meskipun menopause ternyata dia masih bisa lubrikasi dengan baik. Jadi kasus-kasus seperti ini nih sebenarnya sangat individual ya. Jadi individual di mana kalau memang dibutuhkan monggo bisa digunakan. Ada penelitian juga Dr. Hari, Dr. Nalini yang menyebutkan bahwa ternyata penggunaan lubrikan itu memang bisa memperbaiki sexual health pada pasien. Jadi mungkin pasien lebih pede ya menggunakan lubrikan karena lebih tidak sakit, lebih bisa melayani suaminya dengan baik. Dan sebenarnya buat seorang perempuan mungkin kadang-kadang
melayani suami dengan baik itu sudah menjadi sexual satisfaction seperti yang disebutkan Dr. Nalini. Ya, pancingan aja. Suatu ketika mungkin tanpa lubrikan atau bisa gitu. Kalau sudah kenyamanannya. Betul. Nggih, sakit seperti itu Dr. Hari. Nggih, Ya, matur nuwun. Dokter Nalini, ini ada pertanyaan ini. Jadi kondisi seksual pada kondisi menopause itu natural atau harus diobati supaya menjadi normal kembali? Kondisi apa? Aktivitas seksual pada kondisi menopause itu kan menurun tadi ya. Ya. Apakah itu normal ataukah harus diobati lagi supaya seperti yang masih muda-muda tadi? Ya, saya kira itu alamiah ya. Saya kira dari dokter Objin yang paling bisa menurunnya itu adalah frekuensi, saya kira ya. Tapi kalau Mungkin menganggap kalau suaminya yang masih tidak andropause ini mungkin ya. ya, jadi sebetulnya banyak sekarang penelitian yang menyebutkan aktivitas seksual itu adalah seiring usia ya, itu tidak ada suatu perbedaan. Hanya perbedaannya mungkin pada frekuensi. Tapi dengan frekuensi yang menurun, maka quality yang diperbaiki, yang ditingkatkan. Jadi ya seperti itulah dokter Hari Paraton, bahwa kalau dulu kan guyonannya kan umur 20 itu hanya melihat, terus gini hanya memegang, pada usia 60 atau 55 tahun ke atas harus berjuang keras gitu ya. Tapi itu kan hanya menentukan frekuensi, saya kira. Selama kita bisa memaintain intimacy dengan istrinya atau pasangannya, yaitu tadi salah satunya adalah improve well-being ya, tapi juga misalnya seperti di negara-negara maju itu banyak taman-taman yang dipenuhi, seringkali kita melihat bahwa banyak lansia pasangan gitu ya, itu duduk di situ, itu adalah suatu preconditional kemungkinan ya, dan itu adalah juga satisfaction yang aktivitas seksual bukan non intercourse ya. Jadi itu juga memberikan sudah merupakan suatu kepuasan. Itu adalah, sekali lagi saya kira bukan hanya perempuan ya, laki-laki pun juga banyak yang membutuhkan emotional intimacy ya. Emotional intimacy mereka menganggap itu penting, apalagi kalau sudah tua. Sudah semakin tua, seharusnya sudah semakin bisa menerima keadaan ya, asal tidak patologis saja. Itu saya kira secara normally itu memberikan suatu penyesuaian atau penyesuaian lebih baik gitu ya. Seperti itu. Ya. Pertanyaan ini, kondisi seksual menopause yang bagaimana yang harus dikonsultasikan ke psikiater? Saya kira ya, yang dia ada dysfunctional, dia sama sekali tidak ada desire, tidak bisa arousal ya. Itu yang penting. Kalau orgasm itu lebih banyak dipengaruhi sebelum dia menopause juga. Sebelum menopause, apakah dia mudah untuk mengalami orgasm? Di mana orgasm itu beberapa ya, ada orgasm vaginal, ada orgasm klitoral dan sebagainya. Nah, itu kan bisa, makanya kan tadi diharapkan itu tipsnya itu kan salah satunya adalah hubungan seksual tanpa intercourse itu juga merupakan salah satu variasi yang bisa dicoba oleh orang tua. Bahkan saya pernah membaca ya bahwa sorry to say ya, bahwa ternyata oral sex itu juga dianjurkan untuk pasangan suami istri lansia gitu, lebih baik sebagai suatu variasi. Tapi ya sekali lagi itu juga berkaitan dengan cultural belief dan persepsi. Jadi saya kira seks pada
orang tua, terutama perempuan, itu adalah yang penting adalah di situ ada cinta, ada intimacy, ada relasi yang baik, ya, good communication, dan yang terakhir adalah sebetulnya bisa dicoba dengan yaitu lubrikasinya dengan gel itu tadi, ya. Ini ada Prof. Eti, ada dari Dr. Freddy Chandra ya, tentang terapi suli hormon ini pada menopause terkait dengan gangguan seksual pada menopause. Apakah cukup aman atau bagaimana caranya ya? Jadi matur nuwun Dokter Hari, mungkin sebelumnya kembali ke sedikit tadi ya, kapan sih pasien ini perlu kita obati? Apakah gangguan menopause seksual dysfunction pada menopause itu dianggap normal atau dibiarkan? Jadi prinsipnya seperti yang disampaikan Dokter Nalini tadi, kita akan mengobati kalau pasien sudah merasakan bahwa ini sebagai gangguan. Jadi yang namanya seksual dysfunction itu adalah kalau pasiennya terganggu. Meskipun pasien sambat ke kita, dok, aku tuh kok gak bisa orgasme ya, tapi ngomongnya biasa, tapi gak apa-apa lah orang, yang penting suami saya senang. Kita tidak boleh maksa sama pasien, misalnya, dok, ibu itu harus bisa orgasme, Bu. Jadi ibu itu harus bisa orgasme, atau mungkin pasien kadang merasa kita, walah dok, namanya saya sudah menopause ya, sudahlah, namanya nafsu itu udah gak kayak dulu. Enggak apa-apa, yang penting saya bisa melayani suami saya. Itu bukan masalah berarti buat dia. Dan kalau itu bukan masalah, itu berarti bukan seksual dysfunction. Kalau bukan masalah, kita tidak harus mengobati. Jangan malu, Bu, harusnya seusia ibu itu masih ada gairah loh, ibu harus minum obat ini, enggak perlu. Karena kadang-kadang kalau pasien tidak menjadi masalah, tapi kita membuat itu jadi masalah, selanjutnya akan lebih masalah lagi. Jadi prinsipnya adalah pada kasus seksual dysfunction itu tunggu dulu. Karena definisi pada seksual dysfunction itu adalah kalau pasien merasakan itu sebagai masalah. Jadi kalau pasien tidak merasakan sebagai masalah, kita tidak perlu bingung ya. Ya didengarkan saja ceritanya. Ya. Ya, menjawab kapan dikonsulkan ke psikiater ya kalau pasien merasa ada masalah dan ternyata kita sudah mentok dengan terapi organik kita. Jadi misalnya saya menemukan ternyata dispareninya itu ada iritasi begitu ya, saya obati iritasinya. Masih disparenia dan dia masih nggak puas, mungkin ada kalanya dia butuh pencerahan dari Dokter Nalini atau koleganya Dokter Nalini. Prinsipnya kita jangan memaksakan ini kita tangani sendiri karena mungkin pasien memang butuh bantuan dari psikiater. Kemudian apakah gangguan seksual pada menopause perlu diterapi bila pasangannya sudah andropause ya diterapi kalau terganggu. Kalau suami istri sudah merasa sama-sama hubungan seksualnya gitu-gitu saja enggak apa-apa, ya sudah enggak apa-apa. Akan jadi masalah itu kalau misalnya, saya pernah dapat masalah ya misalnya, si laki-laki itu nggak kepengen, ya malah aneh gitu loh, kadang saya menemukan malah si bapaknya, dua-duanya datang ke saya suami istri. Yang bapaknya itu kayak enggak nafsu gitu sama istrinya. Istrinya itu kepengen. Ternyata ujung-ujungnya memang ada something ya Dokter Nalini ya. Ada masalah pada psikologis ya. Ini yang harus saya konsulkan ke Dokter Nalini. Kemudian terapi suli hormon gitu Dokter Hari ya. Apakah aman untuk menopause dengan gangguan seksual? Jadi sebenarnya saya hampir tidak pernah menggunakan terapi suli hormon ya untuk pasien-pasien menopause dengan gangguan seksual tadi ya. Karena saya masih percaya pada prinsipnya itu kalau memang kita tidak menemukan adanya gangguan biologis yang sangat berarti, maka sebenarnya buat seorang perempuan itu adalah mindset ya yang ada di pikiran. Jadi jarang sekali kita sampai memerlukan obat-obatan. Karena sebenarnya bukan tentang fisikal ya. Beda misalnya kalau pada laki-laki ya, kalau nggak bisa berdiri, nggak bisa ereksi begitu mungkin perlu yang namanya obat-obat untuk ereksi, untuk gangguan ejakulasi dini. Tapi kalau buat perempuan itu sebenarnya obat-obatan itu mungkin tidak harus digunakan. Tapi memang kadang-kadang kita memerlukan, tapi sebenarnya tidak sampai harus menggunakan terapi suli hormon. Ingat, karena terapi suli hormon itu mungkin kita bisa mendapatkan terapi, mendapatkan manfaatnya, tapi ingat ada efek samping yang di belakangnya. Dan yang saya baca itu sebenarnya terapi suli hormon itu
Dia spesifik digunakan kalau memang ada indikasi, misalnya pasien itu menopause dan menopausnya menyebabkan dia mengalami gangguan jantung, maka itu berikan karena ada hubungannya dengan nyawa ya. Ya, itu Dokter Hari mungkin yang bisa saya sampaikan. Ini pertanyaannya masih banyak ini. Tapi Terakhir-terakhir ini munculnya ini. Kan tidak ada pertanyaan. oke, coba mungkin ada satu lagi. Saya punya Ini pasien yang menarik, Dok. Yang nomor terakhir ini loh, Dok. Ini yang sering saya punya pasien seperti ini. itu dari Dokter Iskandar ini, Pak. Saya punya Iya, pasien ini dokter ini nih harus biasanya saya konsulkan kan. Kalau nanti saya yang ngomong saja ini pasien saya yang di belakang-belakang nggak selesai ini. tiap hari suaminya minta Betul. gimana gimana ini Dokter Nalini perlu diobati, siapa yang perlu diobati ini? Gimana? Saya nggak baca. Gimana? Umur bawah sendiri, Dok, di scroll ke bawah. Jadi Jadi pasien laki 71 tahun. Q&A ya. ya. Sudah ketemu Dokter Nalini? Belum. Mengeluh karena hampir tiap hari suaminya minta berhubungan seksual. Apakah ini normal? Apa yang bisa kita lakukan sebagai dokter? Jadi Usia berapa itu? suaminya 71, istrinya 63. Oh, jadi yang bertanya itu yang mengeluh adalah istrinya ya, Ini hiperseks ketemu tentunya. Hiperseks ketemu dengan hiposeks. Belum tentu juga hiposeks ya. Kalau orang dengan usia 72 tahun dia istrinya juga sudah di atas 60 itu kan sewajarnya secara statistik juga tidak, frekuensinya tidak setiap hari gitu kan kebutuhan seksualnya. Tapi ini suaminya ternyata ke hiperseksnya itu kenapa, dan itu harus di apa patologis atau enggak gitu ya dokter. ya, patologis atau tidak gitu. Apakah dia sejak muda memang seperti itu ya, ataukah dia obsesif kompulsif ya, jadi kompulsif seksual kompulsif gitu, ada OCD, ataukah dia ada kecemasan, ataukah dia memakai obat-obatan dan ingin mencoba. Jadi banyak sekali latar belakangnya. Bisa juga karena justru dia mendapatkan informasi ini yang dari temennya, oh pakai misalnya Viagra atau apa, dan dia terus kemudian mencapai ingin membuktikan dan sebagainya. Jadi banyak sekali. Apakah dia memang itu normal ataukah ada sesuatu yang tidak normal gitu. Itu harus dilihat juga. Si pada istrinya juga seperti itu. Bagaimana dulu kehidupan seksualnya dia waktu masih belum menopause dan sebagainya atau sebelumnya? Apakah itu baru-baru saja terjadi, baru beberapa bulan, ataukah memang dari dulu seperti itu gitu. Jadi tidak bisa kita simpulkan secara too early gitu ya. Tapi harus melalui suatu konseling kembali yang satu-satu ya. Kemudian kalau memang dokter Objin menemukan sesuatu yang itu butuh waktu gitu, butuh waktu untuk menelusuri ya, kita kerjasama gitu untuk mengarahkan atau mengeksplor apa, dan agak sulit untuk mengeksplor karena dia masih belum mau untuk disclosing ya tentang latar belakang kenapa seperti itu. Tapi ini kan jelas ada suatu yang salah satu merasa terganggu, berarti memang harus ada konseling, spouse counseling, konseling perkawinan, konseling pasangan dan sebagainya. Kalau dua-duanya tidak terganggu ya it's okay, nggak apa-apa. Tapi kalau salah satu merasa terganggu, entah itu yang laki-lakinya, entah perempuannya atau keduanya, maka satu-satunya adalah CLP ya, Consultation Liaison Psychiatry. Ya, kita bisa kerjasama untuk itu. Terima kasih. Baik, terima kasih luar biasa Prof. Eti, Dr. Nalini. Kita dibatasi waktu yang ini sudah melampaui waktu
pagunya hanya 1 jam, tetapi Padahal saya pengen konsul loh dok sama dokter Nalini. soalnya Saya masih bisa Sama? nanti itu kita soalnya. di dokter etik bulan yang lebih spesifik nanti kita carikan judul. Mati masih sekitar ini saja. Rasanya ini teman-teman juga masih belum puas. Jadi topik ini bisa diulang lagi. Saya menyarankan diulang lagi dengan pembicara yang masih sama. Dan kita akan bertemu lagi di tas yang akan datang. Sekali lagi terima kasih. Selamat menempuh di tahun baru ini dengan sukses dan makin bersemangat dalam bekerja melayani pasien-pasien kita. Baik, sekali lagi terima kasih masukannya semuanya luar biasa. Kalau saya boleh simpulkan, jadi kehidupan seksual di pasca menopause itu perlu di-maintain, tidak harus berpikir tentang frekuensi, tetapi Dr. Nalini menekankan tentang intimasi. Kualitas intimasinya itu adalah bagian yang terpenting, bukan kehidupan seksualnya, tetapi intimasinya. Jadi kedekatan antara pasangan itulah yang harus dijaga dengan baik-baik. Dan kehidupan seksual itu juga harus dijaga dengan baik. Prof. Eti menyampaikan juga kelainan anatominya harus disingkirkan dulu. Karena itu juga sangat mengganggu pada kehidupan, terutama pada wanita. Dan kelainan anatomi itu bisa dikoreksi, ya, bisa diperbaiki, bisa diobati, dan sehingga kehidupan pasangan menopause ini bisa hidup dengan keintimasian yang luar biasa. Saya rasa sekian perjumpaan kita. Sekali lagi applause untuk Prof. Eti dan Dr. Nalini. Terima kasih. Terima Terima kasih. Hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dr. Seto. Silakan Dr. Seto. Dokter Nalini, matur nuwun. Terima kasih, Dokter. Matur nuwun, terima kasih. Sekali lagi luar biasa diskusi yang seru, ditanya apa saja hari ini. Jadi pertanyaan masih banyak. Jadi saya usul ini kan biasanya kalau tanya apa saja yang baru nanti setiap diskusi akan menyetorkan lagi judul-judulnya. Jadi ini kayak topik seksualitas pada menopause harus wajib masuk lagi juga lagi hitungin nanti Prof. Eti dengan Dr. Nalini bisa menjelaskan lebih lebar lagi. Dan sekali lagi kita ketemu lagi dalam acara tanya apa saja minggu depan setiap hari Rabu jam 10 sampai jam 11. Matur nuwun. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Prof. Eti, Dr. Hari Paraton, Dr. Nalini, matur nuwun sangat. Halo.